منهم تاريم الغناء. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki silsilah. Silsilah itu apa sih? Keturunan, hubungan keturunan dari ayah, kakek dan sampai seterusnya. Nama beliau Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar ibn Adnan dari salah satu daripada keturunannya, nyambungnya kepada Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka dari nasab tersebut. Barang siapa yang hafal atau menulis nasabnya Rasulullah dan membawa itu nasab kemana-mana, ditaruh kantong, ditaruh dompet, lebih baik di kantong atau di tas, ya, maka Allah kirim khusus malaikat untuk menjaga orang yang menghafal dan juga membawa nasabnya Rasulullah SAW. Nasabnya Rasulullah aja tuh, baru ngomongin nasab udah ada keutamaan dari Allah, udah ada kemuliaan dari Allah, dikasih keamanan daripada tenggelam, dikasih keamanan daripada gempa, dikasih keamanan dari segala macam musibah. Jadi orang yang bawa nasabnya Rasulullah dan menghafal, apalagi menghafal, ya, itu dijaga oleh Allah. Allah kirim malaikat khusus biar dijaga selama-lamanya, seumur hidupnya, dan juga menghafal dan juga atau membawa dan membawa nasabnya Rasulullah SAW. Beliau tadi, kalau kita bicara dari atas-atasnya beliau Rasulullah SAW ini panjang sekali. Lebih baik kita akan membahas daripada datuknya Rasulullah yang bernama Qusay, ya. Yang jelas dahulu, ini hanya cuplikan-cuplikan ya. Dahulu Mekah itu, ya, dikuasai oleh Mekah itu dibangun oleh Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Nabiullah Ismail alaihi salam, ya. Nabi Ismail dan Siti Hajar ini pergi ke kota Mekah. Saya nggak akan bicara nanti di bagaimana kehidupan Nabi Ismail dan Siti Hajar karena panjang, ya, panjang banget, ya. Jadi dulu di Mekah itu yang menduduki Mekah atau menguasai Mekah kabilah dari Jurhum. Jurhum ini keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam bersama Siti Hajar. Karena beliaulah Nabiullah Ismail orang pertama yang menduduki kota Mekah dan dibangunnya Ka'bah. Nah, tadi kita dengar Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin, kita bicara tentang Qusay. Di Qusay aja sampai ke bawah, kalau ke atas lagi panjang. Qusay bin Kilab, datuknya Rasulullah SAW. Qusay bin Kilab ini salah satu keturunan dari Fihir. Ada kan Fihir tadi di atas, keturunan dari Fihir. Fihir itu
memiliki kaum. Memiliki Fihr ini di zamannya beliau ini datuknya Qusay, datuknya Rasulullah SAW, ada yang namanya Fihr. Fihr bin Kinah bin Malik. Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini orangnya banyak keturunan, banyak anak, dan orangnya ya kaya, dahulu raja, ya dahulu raja di Mekah. Fihr nama lainnya Quraisy, julukannya Quraisy. Kenapa kok dijulukin Quraisy? Yang pertama kali dijulukin Quraisy atau Bani Quraisy adalah dari kaumnya Fihr. Datuknya Qusay, datuknya jauh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dahulu itu di Arab itu kalau orang ada punya kelebihan keturunan, kelebihan fisik seperti harta, anak, cerdas, pinter, ekonomi bagus, nah itu nanti dinisbatkan itu orang jadi satu nama, satu kaum, nama satu atau punya nama kaum sendiri. Nah Fihr ini kaumnya adalah dinamakan kaumnya Quraisy oleh bangsa Arab dahulu, ya. Dan itu Quraisy, Fihr juga dan kaum Quraisy juga keturunan atau dinisbatkan, dihubungkan kepada Nabiullah Ismail alaihi salam, yang mana Fihr atau Quraisy itu berasal dari kota Mekah yang sangat menonjol kala itu. Fihr ini menonjol pintarnya, fisiknya, ya, cerdasnya, keturunannya paling banyak, ya. Kemudian dinisbatkan, ya, kemudian jadilah dinisbatkan suku Mekah menjadi Bani Quraisy. Bani Quraisy ini orang-orang Mekah dahulu dinisbatkannya, dihubungkannya menjadi Bani Quraisy. Nah, salah satu keturunan Fihr, ya, dan salah satu keturunan Fihr yang mana merupakan daripada keturunan dari Nabiullah Ismail, ya, itu menghasilkan satu kaum namanya Jurhum. Jurhum. Nanti kaum Jurhum itu turunlah daripada keturunan Fihr sampai ke Qusay bin Kilab. Ya. Nah, awal Mekah itu berarti suku yang pertama kali di Mekah, adalah kaum Jurhum atau suku Jurhum. Yang mana Jurhum ini berarti sebelum Mekah udah ada dong, udah ada, bukan timbul dari bawah gitu, ada gitu kayak pohon. Enggak. Kaum Jurhum ini datang hijrah dari kota Yaman, dari negeri Yaman. Kemudian tinggal di kota Mekah bersama Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Paham? Jadi suku atau kaum pertama atau komunitas masyarakat pertama kali yang di Mekah adalah kaum Jurhum. Dari mana nih kaum Jurhum? Dari bumi nongol begitu orang-orangnya? Enggak. Dari kota negeri Yaman. Mereka pindah ke kota Mekah, tinggal bersama Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Berjalan bertahun-tahun kaum Jurhum tinggal bersama Nabiullah Ismail dan Siti Hajar, sampai Nabiullah Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail, dan Nabiullah Ismail pun meninggal. Berarti kerajaan pertama atau kepemimpinan pertama di Mekah adalah kaum Jurhum. Begitu selepas peninggal Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, ya, datanglah suku Khuza'ah. Nih yang nyatet ya hanian lah, yang nyatet beruntung bagi Anda karena banyak nama-nama habis ini nih. Nama sama angka yang paling sulit dihafalin. Ya, yang nyatet ya yang beruntung, yang nggak nyatet terserah.
Datang suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah merebut kota Mekah, merebut kerajaannya Bani Jurhum. Direbut sama suku Khuza'ah, direbut oleh suku Khuza'ah. Nah, salah satu pemimpinnya namanya adalah Amr bin Lu'ay atau Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini pemimpin Khuza'ah. Khuza'ah ini satu kaum pendatang dari luar kota Mekah, datang ngerebut kerajaannya Bani Jurhum. Dan mereka lah Bani Khuza'ah yang pertama kali membawa patung atau yang membawa berhala ke kota Mekah. Tuh, siapa yang bawa nih? Amr bin Luhai tadi tuh. Dia jadi raja, bawain patung dah. Kirim patung, bawa patung atau bikin patung. Itu yang bikin pertama kali berhala atau patung di kota Mekah adalah dari kaum Bani Khuza'ah, yang mana salah satu pemimpinnya, banyak pemimpinnya karena kerajaan, adalah salah satunya adalah Amr bin Luhai. Mereka kaum Khuza'ah ini menguasai kota Mekah sampai 500 tahun. 500 tahun nanti menguasai Mekah, ngerebut kota Mekah. 500 tahun, bukan setahun. Indonesia dijajah 350 tahun. Dahulu Mekah dijajah sama Khuza'ah 500 tahun. Ya. Ketika dikuasai oleh Bani atau kaum Khuza'ah, ya. Ketika dikuasai oleh kaum Khuza'ah berapa lama? 500 tahun. Begitu dikuasain, begitu direbut, kaum Jurhum ini nggak bodoh. Karena apa? Peninggalan kota Mekah ada apa? Zaman Nabiullah Ismail. Ada Ka'bah dan ada apa lagi? Air Zam-Zam. Ditimbun tuh air sama Bani Jurhum. Biar gak ketahuan nih ada air. Berapa lama? 500 tahun. Berarti 500 tahun Bani Khuza'ah kalau mau minum, kalau mau masak, kalau mau mandi, datengin air dari luar kota Mekah. Paham? 500 tahun nanti dipendam tuh, ditimbun tuh. Nanti ceritanya lanjut panjang. Ya, terusin kan deh. Ya, menimbun air. Jadi selama 500 tahun, ya, Bani Khuza'ah itu memimpin. Mereka nggak ada air sama sekali di kota Mekah, nggak ada air sama sekali. Nggak ada air sama sekali. Datangin air dari luar kota Mekah. Bisa berapa lama? 500 tahun. Karena mereka menguasai kota Mekah 500 tahun. Nah, lahirlah ya seseorang yang bernama Qusay bin Kilab. Itu keturunan dari Nabiullah Ismail. Dan beliau juga Qusay bin Kilab ini adalah keturunan dari keturunan dari kaum Jurhum. Ya. Hiduplah, ya, berkembanglah Sidina Qusay bin Kilab, datuknya Rasulullah. Ya. Dan dahulu 500 tahun ini, saking lamanya 500 tahun, kaum Khuza'ah ini ngambil kepemimpinan kota Mekah. Tapi kaum Jurhum nggak diusir mentah-mentah gitu, nggak diusir 100%. Jadi tetap membaur mereka antara kaum Jurhum dan kaum Khuza'ah dengan Jurhum tetap membaur, bisnis, ekonomi, perdagangan, perniagaan ikut berbaur satu sama 500 tahun. 500 cuman satu yang dilarang sama kaum Khuza'ah, karena itu lagi mimpin kaum Khuza'ah.
Kilab. Apa satu? Nggak boleh ada pernikahan sama kaum Jurhum. Nikah nggak boleh. Kita bisnis, kita niaga, kita dagang, kita bermuamalat apa aja, bertetanggaan, bermasyarakat. Oke, kata kaum Khuza'ah, kata pemimpinnya. Tapi jangan ada yang nikah. Nggak boleh ada yang nikah. Ya. Nah, ketika berangsur 500 tahun kepemimpinan kaum Khuza'ah, ada satu raja bernama Khalil, ya, bernama Khalil atau bernama Khulail, bernama Khalil. Khalil ini, ya, nama rajanya adalah Khalil. Ya. Setelah 500 tahun, ya, dan Qusay bin Kilab ini mulai berkembang, bertumbuh, dewasa, dan beliau cerdas, pintar. Beliau mensibukkan dengan ekonomi, mengembangkan ekonomi. Maksudnya dagang, bisnis. Sama kaum Khuza'ah nggak apa-apa. Terus dagang, pintar nih Qusay bin Kilab, cerdas, ya. Cerdasnya beliau sehingga beliau menjadi kaya raya, sampai kayaknya Qusay bin Kilab. Rajanya tuh di zaman Qusay bin Kilab namanya Khalil, memiliki anak perempuan, punya anak perempuan. Sebab kayaknya Qusay jago ekonomi, pinter dagang, di Mekah itu peradaban dagang, peradabannya tambah meluas. Sebab Qusay, karena pengusaha nih Qusay pengusaha di Mekah. Qusay bin Kilab ini pengusaha di Mekah, dan beliau membangun kota Mekah. Paham gak ente? Ada pengusaha buat dirinya aja nih, banyak gak? Dia ame berayaknya kalau sekarang ya, ame berayaknya doang yang kaya, dia anak cucunya doang yang kaya. Enggak, Qusay bin Kilab pengusaha di kota Mekah, ya. Beliau zamannya di kaum Khuza'ah, karena yang mimpin kaum Khuza'ah, tapi dikembangin di kota Mekah. Paham? Dibikin makmur nih kota Mekah, sehingga kaya Qusay bin Kilab. Dan ketokohan Qusay bin Kilab juga bagus gitu. Beliau punya sosok, ketokohannya, pintarannya, sehingga menjadi tokoh di kota Mekah, walaupun itu dari kaum Jurhum. Ngelamarlah Qusay bin Kilab, anaknya Khalil, raja daripada kaum Khuza'ah. Ya, dilamar oleh Qusay, anak perempuan daripada raja kaum Khuza'ah, diterimalah Qusay bin Kilab. Dikatakan itu pertama kali setelah 500 tahun Khuza'ah melarang membuat maklumat, aturan, ya, aturan kerajaan. Tidak, 500 tahun nggak boleh Khuza'ah sama kaum Jurhum nikah. Yang pertama kali pecahin telur istilahnya adalah Qusay bin Kilab. Nikahlah dengan putri raja daripada Bani Khuza'ah. Ya, beliau patuh, nurut, nggak ngebangkang, suruh tambah lagi, dimakmurin lagi kota Mekah sama Qusay bin Kilab. Terus dimakmurin, patuh sama mertua, nurut sama mertua, nggak ngebangkang, nggak kudeta sama sekali, patuh sama mertua Qusay bin Kilab, yaitu raja daripada kaum Khuza'ah. Sampai akhirnya ini Raja Khalil meninggal dunia. Ya. Setelah meninggal dunia, raja tentunya punya anak, bukan satu putrinya, ada anak-anak laki. Kemudian Qusay dengan kepintarannya, udah cerdas, tokoh,
udah punya power di Mekah, beliau menobatkan dirinya dan mengiklankan dirinya untuk menjadi raja. Paham ente? Jelas sampai sini? Tahu tuh urutannya, siapa yang menguasai Mekah, habis itu direbut 500 tahun. Nah, akhirnya sekarang ya pernikahan Qusay dengan putri raja Khuza'ah, meninggallah raja Qusay bin Kilab, menobatkan dirinya menjadi raja ya. Menjadi raja tentunya ipar-iparnya istri, ipar-iparnya Qusay, anak-anaknya Raja Khalil dari kaum Khuza'ah nggak terima. Ada apa nih? Bagus, Anda udah nikah dengan putri kerajaan, sekarang Anda mau jadi raja. Wah, perang. Enggak, perang. Qusay keras karena ingin merebut ini 500 tahun nanti dijajah nih, Mekah dijajah 500 tahun sama kaum Khuza'ah. Karena akhirnya ya Qusay bin Kilab memanggil dari kaum Quraisy dan kaum Jurhum untuk mendukung bahwa dirinya agar menjadi raja. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang sangat luar biasa, sehingga terjadi pertumpahan darah di kota Mekah yang sangat luar biasa kala itu. Ya, kalau di dalam sirah dikatakan paling banyak yang terbunuh adalah dari kaum Khuza'ah. Saking kerasnya perang, pertumpahan darah di mana-mana, akhirnya kaum Khuza'ah dan kaum Jurhum atau pengikut daripada Qusay bin Kilab ya, karena perang lagi nih ya, mereka bersepakat ya udah damai. Nah, damai itu atau genjatan senjata, siapa yang minta genjatan senjata? Kaum dari Khuza'ah, karena mereka banyak terbunuh nih. Genjatan senjata, musyawarah, ya udah kita suluh, kita damai. Zaman dahulu di kota Mekah dahulu, ini zaman jahiliyah ini, mereka ini ya dahulu percaya dengan, kalau sekarang kasarnya bahasanya adalah dukun ya, atau tabib gitu ya. Tapi dahulu mereka ini bilang ya udah kita tunjuk satu orang, bukan dari kaum Khuza'ah, bukan kaum dari Jurhum, untuk menengahkan kita, tapi suaranya itu orang yang menjadi panutan, yang menjadi keputusan kalau dia ngomong apapun itu. Sepakat? Musyawarah. Ya udah sepakat, kata kaum Khuza'ah. Kalian kaum Jurhum, Quraisy, sepakat? Ya udah sepakat. Benar. Sepakatlah mereka. Sepakatnya gimana? Ada baskom gitu, masukin air. Ya. Bahwa mereka dulu nggak ada sumpahnya, masukin ke air. Masukin ke air. Walhasil sumpah menunjuk satu orang untuk menjadi pemimpin di kota Mekah kala itu, karena peperangan dahsyat ini kaum Quraisy sama kaum Khuza'ah. Siapa yang ditunjuk oleh mereka? Mereka menobatkan ya, dua ini akhirnya menobatkan satu orang yang sudah tua, namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf ini bukan dari kaum Khuza'ah, bukan dari kaum Jurhum, tapi beliau ya salah satu ada di situ, dan dituakan. Umurnya sampai 120 tahun. Tua. Cuman orang dikatakan orang yang paling bijak dahulu di Mekah. Saking ya tua bukan tua keladi. Ada tua keladi, ada tua bijak. Ini Ya'mur ini bin Auf tua, benar tua, tokoh, mapan, pemikirannya apa segala macam. Oke, sepakat, semua sepakat. Keputusan ada di Ya'mur. Oke. Udah. Damai. Kejahatan senjata. Ya, ini cuplikan ya. Aneh nggak ngomong ini berapa lama, sekian tahun, panjang ini. Ya prosesnya juga panjang. Walhasil nunjuk satu orang bersama Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf akhirnya disumpah Ya'mur bin Auf agar kalau mengeluarkan sesuatu untuk kebijakan antara dua kaum atau dua suku, ini kaum Quraisy dan kaum Khuza'ah,
Jangan untuk kepentingan yang A, bukan kepentingan yang B. Udah disumpah. Setelah disumpah, ya, mulailah ya Ya'mur memanggil Ya'mur bin Auf, ya, raja sementara nih. Ibaratnya raja. Iya dong. Apa ya? PLT. PLT lah. Ya, PLT sekarang. Manggillah Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Raja Khalil dari kaum Khuza'ah nih, yang nggak terima Qusay bin Kilab mau jadi raja. Kan anak-anaknya raja yang nggak terima. Dipanggil lah, ngobrol sama Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf nanya sehingga datang pertanyaan, ya Qusay, apa alasan anda? Kok tiba-tiba anda ini pengen jadi raja? Anda kan udah nikah dengan putri raja, yang mana keputusan nikah dengan putri raja dengan kaum Khuza'ah dari kaum Jurhum ini nggak boleh ada. Pertama kali ya anda selama 500 tahun ini, betul? Udah 500 tahun dan ini peraturan dari kerajaan, nggak boleh kaum Jurhum nikah sama kaum Khuza'ah. Tapi di Raja Khalil akhirnya dibatalkan itu keputusan. Engkaulah wahai Qusay bin Kilab nikah dengan putri Raja Khuza'ah. Apa yang membuatmu ingin menjadi raja? Ditanya seperti itu, Qusay bin Kilab menjawab, ya, kata Qusay bin Kilab, semua orang tahu wahai Ya'mur, semua orang tahu di Mekah, di luar Mekah, bahwa yang memimpin Mekah adalah pertama kali dan menduduki Mekah pertama kali adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau adalah kakek kami, kakekku. Beliau nikah dengan Siti Hajar. Di sini mereka bermasyarakat dengan kaum Jurhum. Dan kaum Jurhum adalah datu-datu kami. Sama juga. Ya, dengan datu-datu dan kamilah yang membangun Ka'bah, kamilah yang membangun makmurnya Ka'bah, makmurnya Mekah, perekonomian Mekah, perniagaan Mekah dan segala macam yang ada di Mekah. Kami yang bagusin, kami yang makmurin, kami yang hidupkan semuanya. Adanya masjid dan segala macam. Sampai ada Masjidil Haram. Tapi waktu itu mungkin gede kecilnya nggak seperti gede sekarang. Dan Ka'bah. Semua yang makmurin bagusnya. Mekah dahulu pusat ekonomi sampai sekarang. Ya. Akhirnya oke. Oh begitu, iya. Diamlah Ya'mur bin Auf. Nanya nih Ya'mur bin Auf. Nanya. Wah, kalau kalian anak-anak Raja Khalil bin Khuza'ah, kenapa kalian? Alasan kalian Qusay nggak boleh? Gimana? Dan argumentasinya Qusay bin Kilab bener nggak? Bahwa datuk-datuknya Qusay yang ngebangun kota Mekah, makmurin kota Mekah, bikin maju kota Mekah yang darinya udik menjadi ya bagus peradabannya. Mereka diem, nggak bisa ngomong. Karena apa? Emang betul kaum Quraisy lah ya, kaum Jurhum lah, yaitu dari keturunan Nabiullah Ismail yang memakmurkan kota Mekah. Ya. Nggak bisa jawab mereka. Ya, mereka diem. Mereka nggak bisa menjawab. Ya, tiba-tiba Ya'mur bin Auf membuat keputusan. Keputusannya apa nih? Tiba-tiba saat itu juga Ya'mur bin Auf membuat keputusan bahwa keputusan pemerintahan, kekuasaan, ya, dan kerajaan Mekah yang menguasai adalah Qusay bin Kilab. Wow. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena kan lagi Ya'mur bin Auf dinobatkan menjadi suara satu dan udah sumpah nih dua kabilah Khuza'ah sama Quraisy atau Jurhum. Sepakat apa? Apa yang keluar dari Ya'mur bin Auf maka itu adalah keputusan bulat, nggak bisa ditentang. Begitu Qusay ditanya, argumentasinya banyak dan memang benar dan memang jujur. Mereka lah keturunan yang membangun kota Mekah. Akhirnya anak-anak dari
raja Khalil dari kaum Khuza'ah, nggak bisa ngomong, langsung saat itu kalau begitu rajanya adalah Qusay bin Kilab. Mau diam semua tuh. Mau ngomong apa? Baru banget sumpah gua. Nggak bisa ngomong apa. Nah itulah kaum Arab nih kalau udah ngomong A ya A gitu. Konsekuensinya mereka masya Allah. Walaupun mereka dahulu jahiliyah, mereka apapun konsekuensinya, yang mereka keluarkan ya A, ya. Bukan hari ini A, besok B, ingat? Enggak. Hari ini 1, besok jadi 2. Jadi setelah 500 tahun kota Mekah dikuasai oleh Khuza'ah, kembali lagi lah tahta kota Mekah di tangan Qusay bin Kilab. Ya. Dibangunlah, majulah oleh Qusay bin Kilab, maksudnya peradaban kota Mekah, ekonominya. Raja ini Qusay bin Kilab nih, kembali lagi nih, kan dahulu Jurhum 500 tahun Khuza'ah nguasain, direbut sama Khuza'ah, balik lagi kepada Qusay bin Kilab. Ya. Begitu datang, begitu menjadi nobatkan, dibagusin kota Mekah, dimakmurin lagi, sampai dibangun satu tempat atau bangunan namanya Darun Nadwa. Darul Nadwa atau Nadwa. Darul Nadwa. Ya. Darul Nadwa ini apaan sih? Rumah, ibarat rumah atau bangunan. Kalau sekarang boleh kita bilang auditorium. Boleh. Auditorium. Jadi bangunan besar. Tapi nggak ya, kita nggak dapetin tuh di kitab sirah berapa luas. Tapi dikatakan luas. Darun Nadwa ini gede, luas. Apa aja buat pokoknya ngelakuin kegiatan untuk kota Mekah di situ. Datang tamu dari kota luar, misal untuk apa? Delegasi dari kota luar, ketumpulnya di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa ini luas, bangunan luas. Ya. Qusay bin Kilab akhirnya membangun Darun Nadwa ini luas. Delegasi yang datang dari kota Mekah di situ. Apalagi bulog, apalagi gudang bulog, gudang sembako di Darun Nadwa. Apa aja buat kegiatan kota Mekah, perekonomian, politik, budaya, apalagi pendidikan, apalagi semuanya aspek harus di Darun Nadwa, pusatnya Darun Nadwa. Bahkan sampai Qusay bin Kilab membuat keputusan tidak boleh ada yang nikah kecuali di Darun Nadwa resepsinya, kecuali pernikahannya, akad nikahnya di Darun Nadwa. Nggak boleh. Oh, yang dia mau bikin di rumah nggak pakai di rumah, yang pakai di rumah dilarang, nggak boleh nikah, malah disegel tuh rumah. Harus di Darun Nadwa. Ya, jadi ibarat Darun Nadwa sekarang bangunan yang cuman nggak didapetin berapa luasnya, berapa ratus meter, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika beliau tua, ya, datang berangsur-angsur umurnya Qusay bin Kilab menjadi raja, sampai datang waktu tuanya Qusay bin Kilab. Beliau memikirkan anak-anaknya, karena anaknya Qusay bin Kilab banyak. Anak-anaknya Qusay bin Kilab banyak. Beliau memikirkan apa nih? Siapa nanti yang menggantikan kepemimpinan di kota Mekah? Paham? Paham sampai sini? Jadi waktu tuanya Qusay bin Kilab bingung siapa? Anaknya banyak Qusay bin Kilab. Nah, di antara anak-anak beliau Qusay bin Kilab ada 2 yang menonjol. Ada 2 yang menonjol. Maksudnya menonjol gimana nih? Yang kelihatan ya lumayan lah bisa jadi pemimpin di kota Mekah. Anak pertama bernama Abdul Dar. Abdul Dar itu anak pertama Qusay bin Kilab. Setelah itu ada sekian-sekian anaknya, anak kesekian, kedua, wallahu alam yang keberapa. Yang satu lagi adalah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Ya. Kalau Abdul Dar anak pertama daripada Qusay bin Kilab. Abdul Manaf wallahu alam anak keberapa? Ya, yang penting anaknya daripada Qusay bin Kilab. Abdul Dar ini anak pertama daripada Qusay bin Kilab. Ini secara fisik, maksudnya secara fisik, fisik maksudnya bukan fisik cacat ya. Secara fisiknya agak lemah. Untuk dinobatkan menjadi kepemimpinan
agak lemah. Tapi kalau Abdul Manaf cerdas, pinter, walhasil hebat lah, kedewasaannya, jiwa kepemimpinannya ada. Abdul Manaf. Abdul Dar anaknya Qusay, ada dua yang menonjol, Abdul Dar dan Abdul Dar ini kurang, kurang, bukan yang nggak pinter, kurang, jiwa pemimpinnya kurang gitu. Tapi ada, cuma kurang. Akhirnya Qusay bin Kilab di akhir-akhir hayatnya beliau menulis dan menyatakan wasiat bahwa setelah sepeninggal saya maka kerajaan ini atau kepemimpinan kota Mekah akan jatuh kepada Abdul Dar, yang menjadi raja atau pemimpin. Diterimalah oleh Abdul Manaf, terima, karena ayahnya udah ngomong, raja udah ngomong, pemimpin udah ngomong bahwa yang megang kepemimpinan adalah Abdul Dar. Abdul Manaf menerima, Setelah Abdul Dar memimpin, selang berapa lama, Abdul Dar ini meninggal juga. Begitu meninggal, anak-anaknya Abdul Dar mereka menobatkan dirinya sendiri menjadi anak-anak raja, yaitu menjadi raja, pengen jadi diprotes sama Abdul Manaf. Tar dulu. Ente kan anak-anak saudara saya. Iya, saudara saya jadi raja, betul. Saudara saya itu kurang jiwa kepemimpinannya. Cuman ayah ngasih ke Abdul Dar bukan berarti keturunannya Abdul Dar, karena Abdul Dar ini anak pertama. Sebenarnya ayah itu pengennya anak-anak yang jiwa pemimpin, cerdas, pinter, bla 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 segala macam. Tar dulu, kata anak-anaknya Abdul Dar, enggak, enak aja lu cing, encing. Kagak, lah gua anaknya raja gua. Enggak pakai, enak aja. Enggak, kata Abdul Manaf, enggak. Ribut bentrok, akhirnya hampir terjadi peperangan di kota Mekah. Ini ibaratnya perang saudara ini udah nih, bukan kayak Jurhum sama Khuza'ah nih. Hampir terjadi, akhirnya damai mereka. Damai bagi kekuasaan. Kata Abdul Manaf nih, protesnya jangan 100% kepemimpinan kota Mekah ente orang ambil, anak-anaknya Abdul Dar kasih kita ke Abdul Manaf. Abdul Manaf punya pinter ini, jiwa pemimpin, otaknya bagus, ekonomi, niaga dan segala macam, politik, budaya, pendidikan. Kata Abdul Dar enggak, aja gua semuanya. Akhirnya ribut, akhirnya ya udah damainya membagi daerah kekuasaan atau bagian kekuasaan. Terusin nggak nih? Enak gak? Abdul Dar akhirnya mendapatkan bagian kekuasaan Ka'bah dan Darul Nadwa tadi itu. Apa Ka'bah maksudnya? Kekuasaan yang ngurus Ka'bah dari kiswahnya, bersihinnya, megang kuncinya, apalagi? Pokoknya Dewan Kesejahteraan Ka'bah. Wah, DKK. Kalau masjid DKK. Dewan Kesejahteraan Ka'bah daripada Abdul Dar. Yang kedua, Abdul Dar megang kekuasaan Darul Nadwa. Kenapa ini Darul Nadwa? Karena Darul Nadwa ini simbol kota Mekah dahulu. Tadi kan sedikit tuh saya singgung bahwa Nadwa tempat yang luas, semua apa aja di Darul Nadwa. Karena ini salah satu simbol kota Mekah atau slogan kota Mekah itu Darul Nadwa dulu. Dikuasailah oleh Abdul Dar, kepengurusan Darul Nadwa. Jelas sampai sini? Abdul Manaf, beliau atau keturunan daripada Abdul Manaf mengambil bagian jemaah haji. Maksudnya apa jemaah haji?
Jadi Abdul Manaf ini terkenal dahulu orang-orang yang dermawan, dan keturunan Abdul Manaf orang-orang yang dermawan. Abdul Manafnya orang dermawan, orang yang suka membagi-bagi, ngasih makan, maunya ngasih makan sama orang. Karena Mekah dulu min kulli fajjin amik, dari segala penjuru datang ke kota Mekah dari dulu untuk melaksanakan haji. Nah, tamu-tamu yang untuk melaksanakan haji, hidupnya mereka di Mekah, tinggalnya mereka waktu di Mekah entah berapa lama itu, yang ngurus semua Abdul Manaf. Makan gratis, minum gratis, tempat tinggal gratis, nggak boleh ada yang bayar. Tuh Abdul Manaf aja, Pak. Ya, jiwanya udah jiwa ngasih dari dulu. Abdul Manaf bin Qusay, itu anak daripada Qusay bin Kilab. Ya, kemudian ya, Abdul Manaf, gak usah panjang lagi gimana ngurusin Mekah, ada ini ada itu, panjang. Abdul Manaf memiliki anak namanya Hashim. Namanya Hashim. Jadi Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Hashim bin Abdul Manaf ya punya anak namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Ya, namanya Syaibah. Ya. Syaibah berarti bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Berarti Syaibah bin Hashim. Ya. Syaibah ini suatu saat Hashim abahnya Syaibah ini nikah dengan orang yang luar Mekah, bukan orang Mekah. Nah, suatu saat dewasanya Syaibah, atau enggak, sorry, masih ke remaja atau anak-anaknya Syaibah bin Hashim. Syaibah ini main ke kampungnya ibunya. Main ke kampung ibunya siapa? Ibunya Syaibah, istrinya Hashim. Sampai di kampungnya ketemulah saudaranya Hashim, anaknya Abdul Manaf, saudaranya Hashim, anaknya namanya Muthalib. Nah, namanya tar dulu, ini bakal ada nanti nyambungnya kemana. Muthalib ini tinggal di kampung tuh yang di luar Mekah itu, kampung ibunya si Syaibah. Sampai di sana Muthalib melihat Syaibah ini anaknya Hashim, ponakan nih, cakep gua aja. Ngomong ke ibunya nih sama istrinya Hashim, Bu, ya kan? Ini anak nggak pantas di mari nih. Jadi ibunya bawa Syaibah ke kampung ibunya sepeninggal Hashim. Udah mau hijrah di kota ibunya, mau tinggal di situ, udah nggak di Mekah lagi. Muthalib ngelihat, oh ini anak nggak pantas di mari nih. Enggak, ini anak Hashim. Ya, enggak, ini di Mekah, bukan di mari. Muthalib pun tinggal di Mekah. Ya. Akhirnya ngomong ke ibunya bahwa ini anak-anak keturunan raja, wahai istri Hashim, istri saudaraku. Ini anaknya raja, keturunan raja, raja di Mekah. Jangan tinggal di sini, di mari di kampung. Ini kudu harus tinggal di Mekah, nggak boleh di mari. Nah, ya udah, sekarang ikut saya ke Mekah, katanya Muthalib. Siapa tahu dia memiliki kedudukan nanti seperti ayahnya atau kakeknya, yaitu Qusay bin Kilab. Nah,
Akhirnya kemudian dibawalah, cekcok dulu, bukan cekcok artinya ribut ya, perang ya, cekcok dulu sama ibunya, karena debat dulu sama ibunya, enggak di sini, udah abahnya udah nggak ada, udah di sini aja, enggak, ini anak harus di Mekah, ini anak keturunan raja dari Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim abahnya, saya Muthalib. Muthalib ini ngapain sih sampai ke kampung-kampung situ? Muthalib ini kerjaannya setiap hari mesti bawa budak. Dia keluar dari Mekah, harus beli budak, bawa pulang. Beli besok beli budak. Suka dagang plus beli budak. Akhirnya cekcok, ya udah dah, bawa nih Syaibah. Benar bawa ya? Bawa udah. Ya udah cakep. Wah, cakep. Bawa. Naiklah. Diboncengin di ontaknya. Pulang. Kemana pulangnya? Ke Mekah. Begitu masuk Mekah, orang-orang Mekah ini tahu Muthalib ini kalau keluar mesti pulang-pulang bawa budak. Paham inti? Pasti pulang bawa sehingga dinisbatkan, dihubungin orang yang kalau dibawa sama Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Paham? Paham habis ini? Padahal siapa nih? Anak saudaranya, anak namanya aslinya Syaibah, julukannya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu nama julukan, nama asli Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Paham habis ini? Kenapa kok jadi namanya Abdul Muthalib? Karena dibawa sama pamannya Muthalib. Waktu ibunya mau bawa nih Abdul nih Syaibah ke kampung hijrah, dibawa sama Muthalib, kerjanya setiap hari beli budak. Waktu masuk Mekah naik onta, orang-orang, oh Abdul Muthalib tuh, itu siapa? Muthalib. Belakangnya, oh Abdul Muthalib. Belakangnya siapa? Oh hambanya Muthalib, oh budaknya Muthalib. Dikenal lah, turun dari rumah, oh ini anak siapa? Abdul Muthalib. Anaknya siapa? Abdul Muthalib. Padahal udah dikasih tahu sama Muthalib, nantinya dikasih tahu bahwa ini anak saudara saya, anaknya Hashim. Tetap aja karena julukan pertama kali yang dilihat mereka ketika masuk kota Mekah, mereka taunya hambanya atau budaknya Muthalib, sehingga julukan menjadi Abdul. Jelas sampai sini. Kemudian Abdul Muthalib beranjak dewasa, remaja dan dewasa. Ini kapan nih? Ini siroh nih. Ntar dulu sirohnya panjang ya. Baru datuknya Nabi yang keberapa tadi tuh? Ya. Belum sampai ke Adnan. Gimana ya? Oh, panjang lebar. Akhirnya Abdul Muthalib beranjak dewasa nikah sampai punya anak satu-satunya. Abdul Muthalib punya anak satu-satu, namanya Harith. Namanya Harith. Jelas sampai sini? Abdul Muthalib punya anak namanya anak pertama satu-satunya, lama nggak punya anak lagi. Nah ketika mudanya Harith, anaknya Abdul Muthalib, ya kira-kira umur umur bujangan ya, umur 15 tahun 16 tahun ya, udah remajanya si Harith ini, Abdul Muthalib pernah mimpi di dalam tidurnya. Mimpi apa? Mimpi ada satu suara tapi nggak ada wujudnya, suara doang. Di mimpi tidur ngomong, tuh suara ngasih tahu, ihfirtib. Tib ini ihfirtib, maksudnya ihfir atau ahfirtib, galilah sesuatu yang enak. Tib itu yang enak. Galilah sesuatu yang enak.
Wa matib, kata Abdul Muthalib di dalam mimpinya. Apa itu tib? Apa itu sesuatu yang enak? Apa itu sesuatu yang bagus? Kebangun Abdul Muthalib. Mikirin. Tadi ada suara suruh ngegali sesuatu yang bagus. Apa ya? Dan aku tanya di mimpi, nggak sempat dijawab, dia ngilang. Sayanya bangun. Udah. Jalan. Pagi, siang, sore, malam, tidur lagi. Iya dong, nggak begadang, nggak kayak lo orang deh. Tidur, mimpi lagi. Hari kedua, mimpi lagi. Mimpi apa nih? Ada suara lagi. Ngomong apa? Ihfiril barah, ihfiril barah. Galilah lubang, gali lubang. Wamal barah, atau dikatakan lubang, atau enggak al-barah ini suatu yang bagus. Galilah suatu yang bagus. Wamal barah, kata Abdul Muthalib dalam mimpinya. Apa yang bagus? Hilang lagi tuh suara. Bangun lagi Abdul Muthalib. Apa ini yang bagus? Tadi yang wangi, yang cakep, sekarang yang bagus. Apa ini? Dipikirin sama Abdul Muthalib. Siang, sore, malam, tidur lagi. Tidur lagi. Nggak begadang. Kayak siapa ya? Tidur lagi, mimpi lagi. Hari keberapa nih? Hari ketiga. Mimpi lagi. Ada lagi suara. Ngomong lagi. Ihfiril madmunah, ihfiril madmunah. Galilah sesuatu yang sudah terjamin. Ihfir itu galilah, kata perintah. Al madmunah, sesuatu yang sudah terjamin. Galilah sesuatu yang terjamin. Galilah sesuatu yang terjamin. Begitu suaranya terus. Wamal madmunah. Apa itu sesuatu yang udah terjamin? Kata Abdul Muthalib dalam mimpinya. Hilang lagi tuh suara. Bangun lagi Abdul Muthalib. Pikiran lagi. Terus hari ketiga mikirin sore, pagi, siang. Terusin nggak nih cerita nih? Udah ada nggak enak mungkin lo pada. Udah. Siang, sore, malam. Mimpi lagi. Tidur lagi, mimpi lagi. Beneran nggak main PS. Lo kan main PS. PS2 norak. Gimana PS5? Abdul Muthalib nggak pakai begadang. Ya, mimpi tidurlah Abdul Muthalib. Mimpi hari ke? Mimpi ada suara lagi. Suara doang ya, nggak ada wujud. Ihfiriz zamzam, ihfiriz zamzam, ihfiriz zamzam. Galilah zamzam, galilah zamzam. Wa ma zamzam, kata Abdul Muthalib nanya. Apa tuh zamzam? Hilang. Hilang tuh suara. Bangun lagi Abdul Muthalib dari mimpinya. Zamzam, zamzam. Pikirin sama Abdul Muthalib. Apa zamzam? Paham gak nih? Udah berapa tahun tuh zamzam tuh? Lebih dari 500 tahun. Pikirin sama Abdul Muthalib. Ya, ketika mimpi yang keempat, balik lagi ke mimpi yang keempat, ada suara menyatakan ihfiriz zamzam, ihfiriz zamzam. Mal zamzam, apa itu zamzam? Itu suara lanjutkan. La tandifu abadan wala tarum tasqil hajijil a'zam wa hiya bainar rafth wad dam inda nagratil gurabil a'sam inda qaryatin namal. Baru nih hari yang keempat nih, waktu ada suara ngomong ihfiriz galilah zamzam. Apa itu zamzam? Ini suara bilang la tandifu abadan wala tarum. Itu zamzam sifat yang pertama, yang nggak perlu dibersihin, itu udah cakep, udah bersih banget, udah segar, nggak kotor, nggak najis. Yang
Kedua, tasqi hajijil a'dham. Engkau akan bisa kasih minum orang-orang jumlah banyak daripada orang yang jemaah haji. Tasqi artinya, tasqi yaitu memberi minum. Hajij, orang-orang yang pergi haji, yang datang ke Mekah untuk haji. Al-a'dham, jumlah besar. Bakal ngasih minum buat orang-orang jemaah haji yang jumlahnya besar. Wahia bainar rafath wad dam. Itu Zamzam, kata suara nih, antara rafath itu tanah, wad dam dan darah. Maksudnya apa? Tanah yang bercampur. Rafath itu ada bilang mengatakan rafath itu busa ya. Busa yang bercampur dengan darah. Ulama mengatakan seperti itu. Ada yang bilang busa yang bercampur dengan air, itu namanya rafath ya. Tapi sebagian mengatakan bahwa busa yang campur dengan darah. Inda nakrati gurabi a'sam, di bawah pelatuknya burung gagak yang a'sam. A'sam itu burung gagak normalnya hitam semua kan warnanya. Kalau a'sam ini atau nagratil gurabi a'sam, gagak yang nanti di sayapnya itu ada bulu putih beberapa tangkai gitu. Beberapa helai di sayapnya gagak. Namanya gurab a'sam. Bukan 100% hitam, tapi normalnya gagak itu. Inda qaryatin naml, di sarang semut. Bangun dah Abdul Muthalib, kebingungan. Waduh, apa ini? Dipikirin sama Abdul Muthalib. Zamzam, apa Zamzam? Dicari-cari, nanya-nanya, pikirin sama Abdul Muthalib. Ya, nggak kayak ngeropi, nggak kayak ngerokok, nggak kayak orang. Asal pikiran dikit ngerokok ngopi. Kagak. Ya, pikirin besoknya bawa anaknya. Siapa anaknya? Barakallahu fiik. Gitu dong, barakallahu fiikum. Besoknya Abdul Muthalib ya bawa Haris. Dibawa cangkul apa yang buat ngegali dah nih. Mikirin nih di mana? Karena tadi tanda-tandanya bingung nih di mana nih. Dan Abdul Muthalib baru mikir juga, Zamzam dahulu tuh 500 tahun yang lalu pernah ada air. Karena ini suruh gali, gali. Berarti di bawah itu ada air atau harta karun apa? Bingung nih Abdul Muthalib, nggak tahu apa. Bingung lu 500 tahun ini dikuasai nama Khuza'ah. Bawa cangkul, bawa apa? Duduk depan Ka'bah. Karena dahulu ya orang Mekah itu kalau ada apa-apa nyari ininya ya wasilah buat ini liatin Ka'bah. Bawa Haris nih anaknya nih, masih bujangan, liatin apa ya mimpi nih, kebingungan. Akhirnya nggak lama ada orang bawa sapi mau bikin sembahan untuk Ka'bah. Dahulu Ka'bah itu buat sembah-sembahan. Apa ya bilangnya? Sembahan deh, motong buat di hadapan Ka'bah. Taruh kayu gitu dua buat lehernya, buat disembelih, diliatin nama Abdul Muthalib. Lagi mikir nih, nyari apa? Kalau bahasa kasarnya itu orang wangsit ya. Nggak tahu nih. Nah, ini orang yang waktu mau motong sapi, ya, di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail. Bukan di tengah-tengah tepat depan Ka'bah, enggak, agak jauh. Cuman kalau kita lihat tuh dari kejauhan tuh antara itu di depan Ka'bah, cuman ya jaraknya agak jauh, agak berapa meter gitu. Cuman di antara ya letaknya ibaratnya di antara Hijr Ismail dan Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Ya. Dilihat di situ ada dua berhala dahulu. Di Hijr Ismail ada berhala, di Hajar Aswad pun ada berhala. Saya lupa nama berhala itu dulu. Udah disembelih lah
ini orang. Begitu sembelih menjalar, jalan-jalan ini aliran darah ke antara, ya, walaupun jauh, antara Hijr Ismail dan Zamzam. Mikirin, diliatin sama Abdul Muthalib dari jauh tuh. Waktu jalan darahnya, diam. Kemudian dilihat tuh darah, ada busanya. Bainar rafas waddam, campuran darah dengan tanah. Buih yang mana nyampur ame, buih itu di atas campur sama darah sama satu tanda keinget sama Abdul Muthalib. Begitu ngumpul itu darah-darah sapi yang dipotong, ya, datang burung gagak matokin itu darah-darah tuh. Indanak berarti Gurabi Aqsam, gagak tuh kata Abdul Muthalib dalam hati. Ya gagak tuh, diliatin, tak, diliatin lagi matok. Gak lama gagaknya terbang. Begitu terbang baru kelihatan tuh bulu putihnya. Nah, nih yang kedua, dideketin sama Abdul Muthalib, dilihat tuh tempat. Apa? Nggak lama ada semut nyarang di kakinya Abdul Muthalib, atau Abdul Muthalib dikatakan hampir nginjak tempat sarang semut. Tempat semut lagi rame di situ tuh, sampai kakinya Abdul Muthalib digigit-gigitin. Akhirnya ngambil. Ya Haris, ambil cangkul. Ya Haris, kalau ada orang nanya, Abak ngapain? Kau alihkan mereka ya, perhatian mereka. Dicangkul lah. Dahulu Mekah udah rame, orang tawaf, udah ada orang di situ, udah banyak. Waktu tuh cangkul, orang pada duduk. Abdul Muthalib ngapain lagi tuh? Waduh, ngadi-ngadi nih. Wah, ngapain tuh? Dideketin sama tokoh-tokoh Quraisy, dideketin sama tokoh-tokoh Mekah. Abdul Muthalib ngapain? Didiamin. Haris, palingkan mereka. Dia sama Haris, jangan, enggak nih Abah lagi ngapain? Pokoknya begitu dah, pokoknya Abah begitu aja. Harisnya kebingungan nih. Harisnya, ini orang pada nanya, orang kan lagi di tengah tawaf. Iya, Harisnya gimana? Nggak tahu Abah ngapain, pokoknya udah jangan kemari-mari dah. Sebelah sana dikit, terus deh Abdul Muthalib terus layahin orang-orang, dicangkul sampai kena cangkulnya itu mulut daripada, ya, yang disuruh di mimpinya kena. Tak, apaan tuh? Dicangkul lagi, dan keluarlah muncrat air. Itulah air Zam-Zam sampai mata malam hari ini. Jadi air Zam-Zam itu sempat tertimbun 500 tahun. Jalan, waktu datang air, keluar air lagi. Wah, air. Nggak ada air nih 500 tahun. Iya dong. Bani Khuza'ah mimpin 500 tahun. Datangin air dari mana? Dari luar Mekah. Air datang tokoh-tokoh Khuza'ah, tokoh Quraisy. Abdul Muthalib, ini air kita bagi rata, ini punya kita juga. Kata Abdul, apa-apaan lu udah? Nah, gue yang bawa cangkul, gue yang nyangkul, dere. Ini air keluar punya gue, kata Abdul. Oh kagak, nggak bisa begitu. Main bom. Bilangnya nanti ini selamanya buat kita ya. Pokoknya punya kita juga, bukan punya ente doang Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, enak aja. Nah, gue yang nyangkul, gue yang mikir gue. Gue yang mikir, gue yang mimpi, gue yang mikir, enggak. Gue sampai lupa sama anak bini. Gak ribut lagi nih. Dahulu orang Mekah ribut mulu. Gue yang nguasain aja deh. Padahal punya siapa itu? Abdul Muthalib, haknya selama dia yang nyangkul, dia yang dikasih mimpi. Ribut. Ya. Akhirnya dikeroyok lah Abdul Muthalib. Bukan dikeroyok, dipukulin enggak. Ramai dikepung Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ini punya kita.
diakuin sama mereka nih, sama orang-orang Quraisy nih. Kata Abdul Muthalib, apaan? Enggak ribut sampai ya hampir perang, hampir ribut karena Abdul Muthalib sendiri. Abdul Muthalib ya cari, akhirnya penengah dapatlah ada suara bilang, oh iya kita damai. Damainya gimana? Dahulu mereka orang-orang ya Arab dahulu nih, orang jahiliyah, mereka rada percaya sama namanya ya dukunan gitulah. Nanya orang pinter istilahnya. Kalau bahasa sekarang nanya orang pinter. Nah, mereka dengar ada di Madinah. Di Madinah, di Bani Sa'idah. Di Bani Sa'idah ada orang pinter, terkenal, seorang perempuan. Wah, terkenal deh orang pinter. Nah, kita tanya deh, ini sumur, ini air punya siapa? Itu segitunya. Nggak mau akur nih. Orang Quraisy sama Abdul Muthalib nggak mau akur, mau punya gue pada. Wah, Abdul Muthalib punya gue yang gali. Lo tanya aja sama anak gue sun. Kagak, nggak mau tahu ini punya gue. Ribut sama Bani Quraisy. Jalanlah mereka nih ingin ke Thaibah, ingin ke Madinah yang sekarang jadi Madinah, ke Bani Sa'idah. Sampai di sana di tengah-tengah ya, sampai di tengah-tengah ya, berhentilah di kota Madinah tersebut dibilang orang pintarnya nggak ada di sini. Terus kemana? Dia lagi pergi ke daerah sana namanya Khaybar. Paham? Madinah ke Khaybar itu kira-kira 130 km. Jauh nggak? Jalan, ayo samperin. Kata orang-orang Quraisy. Udah samperin, benar samperin. Kita susul aja, kata Abdul Muthalib juga. Ya udah samperin. Di Khaybar jalan. Nah, mereka dahulu ini nggak ada kompas, nggak ada GPS, nggak ada Waze, nggak ada Google Map. Mereka masih ngeraba-raba. Yang mana nih namanya Khaybar? Karena mereka orang Mekah, nggak tahu. Nah, tengah perjalanan mau ke Khaybar, yang orang pintar itu katanya lagi di Khaybar, di perkampungan Khaybar, di tengah-tengah persediaan airnya mereka buat minum habis. Habis air. Bingung mereka. Ya. Wah, mau balik ke Madinah jauh. Kita bisa mati nih. Karena aus. Mau diem di Khaybar, air habis. Jauh juga dan kita masih ngeraba. Yang mana nih Khaybar? Belum tahu, Pak. Istilahnya masih nyasar deh gitu deh. Akhirnya mereka ya sepakat mereka musyawarah sendiri nih orang-orang Quraisy. Gimana cara? Ya udah gini aja deh. Kita gali kubur aja masing-masing. Di luar Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib nggak tahu nih. Lagi kucuk-kucuk apa nih istilahnya? Ngeriung diri. Udah kita gali kubur masing-masing. Nanti yang mati duluan, dia yang dikubur sama yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua mati, yang ketiga ngubur. Yang ketiga mati, yang keempat ngubur. Ini begonya orang Quraisy jahiliyah. Bodoh dia orang. Langsung putus asa ya begitu nggak ada air. Ya jadi yang terakhir, nah dia yang nggak kekubur dah tuh, nggak keuruk dah kuburannya dah. Tapi yang pertama mati, yang pertama dia yang keuruk, yang ketanam. Ya sepakat, ayo udah balik. Abdul Muthalib udah gini, lu pada ngapain? Gali kuburan? Ngapain lu? Ya, kita bakal mati udah nih. Udah, wayahnya mati ini udah kagak ada lagi. Enggak, kata kok udah gali. Tar dulu kata. Kita cari dulu, ikhtiar dulu, maksudnya usaha dulu dong air. Kalian dapat. Udah nggak bahannya mungkin dah. Kagak mungkin. Udah mati dah kita. Nah, mereka lagi gali-gali, Abdul Muthalib bawa onta. Nyari nih, pengen ikhtiar. Ya, begitu main ikhtiar, ya, kaki dia punya onta nginjak satu di padang pasir, dak keluarlah air. Terus keluar air lagi nih. Oh air, sini lo jangan gali lagi udah, lo berhenti dah. Nih lo minum dah. Daripada lo mikirin mati, ini lo minum. Minum deh. Oh girang. Nah, kata Abdul Muthalib udah minum, udah apa ya, bawa persediaan. Ayo dah,
kita lanjutin lagi. Sepakatlah orang-orang Quraisy, nggak usah Abdul Muthalib, dah kagak, udah jelas, udah emang lu yang punya dah. No yang depan Ka'bah lu juga yang punya, ini air lu yang punya, no yang depan Ka'bah yang punya, udah kita pulang baiklah. Pulang akhirnya, nggak jadi ke orang pintar. Akhirnya balik, akhirnya sepakat kaum Quraisy bahwa yang punya air Zam-Zam adalah Abdul Muthalib. Penguasa Mekah adalah Abdul Muthalib. Secara tidak langsung Abdul Muthalib diminta. Ya. Kenapa enggak secara tidak langsung? Karena dulu pakai musyawarahan. Iya, ini enggak pakai musyawarah. Gara-gara ini mau ya nanya orang pintar ke kota Madinah, kehabisan air, akhirnya Abdul Muthalib kontaknya nginjak lagi keluar jadi secara nggak langsung gitu bahwa dinobatkan Abdul Muthalib jadi raja Mekah lah, raja Mekah seperti yang didoain oleh Muthalib. Mungkin mujurnya nanti nih siapa Abdul Muthalib namanya? Syaibah, mungkin dia bakal jadi penguasa Mekah. Alhamdulillah, itulah akhirnya menjadi penguasa Mekah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib punya anak baru satu, sedikit lagi nggak apa-apa ya. Abdul Muthalib punya anak namanya Haris. Dimikirin, pikirin. Gue kemarinan waktu dapetin Zam-Zam, anak gue satu, lagi gue gali, anak gue suruh ngehelai orang-orang aja kagak bisa. Akhirnya gue dikeroyok. Ini kalau satu nggak akur nih kayaknya nih. Anak harus banyak nih. Nah, mikir nih Abdul Muthalib, anak harus akhirnya nazar, sumpah depan Ka'bah. Wahai Tuhan Ka'bah, wahai Allah, kalau aku punya anak 10, maka satu akan aku korbankan, akan aku sembelih untuk sembahanmu Ka'bah. Gitu nazarnya Abdul Muthalib, pengen punya anak 10 karena satu kewalahan. Nah mungkin ini kalau satu buat ngurusin Ka'bah gimana nih, buat ngurusin Masjidil Haram gimana. Akhirnya minta nazar sama Allah punya anak 10. Kalau 10 dapat, satu dikorbanin, disembelih, korbanin disembelih nih, punya anak lah 1, 2, 3, 4 sampai 16, 10 laki, 6 perempuan. Anaknya siapa nih? Abdul Muthalib. Yang laki namanya pertama Harith, kemudian Diror atau Dirar, ada lagi namanya Hijr, ada lagi namanya Muqaddam, ada lagi namanya Zubair, ada lagi namanya Abdullah. Ini 6 yang Anda sebutkan tadi tuh ya. Mereka anak-anaknya Abdul Muthalib meninggal sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi atau rasul. Berapa anak lagi? Baru berapa tadi? Aslinya ada berapa? Kurang berapa? Anak laki ada berapa? 10. Tadi disebutin baru 6. Kurang berapa? Nah 4 ini meninggalnya mereka, Rasulullah SAW udah menjadi nabi. Siapa itu mereka? Sayyidina Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Berapa tadi? 10. 4 orang mereka meninggal, Nabi Muhammad udah menjadi nabi atau rasul. 6 orang anak laki meninggal, Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Perempuan ada berapa tadi? 6. Sofia, ya, Sofia, Ummu Zubair, Sofia, Ummu Hakim, Atikah, Umaymah, Arwah, dan Bar. Yang terakhir namanya Bar. Nama perempuan tuh Bar.
Sofiyah ini siapa? Sofiyah tantenya Rasulullah. Inilah tante-tantenya Rasulullah atau ameh-amehnya Rasulullah. Yang pertama Sofiyah. Sofiyah ini siapa nih? Sofiyah ibunya Zubair bin Awam. Sofiyah nih anaknya Abdul Muthalib paling berani. Berani tantenya Nabi Muhammad. Saking beraninya punya anak namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dididik sama Sofiyah tantenya Rasulullah SAW. Kalau jalan ke tempat yang gelap atau ke hutan atau ke padang pasir yang gelap gulita, ditinggal Zubair. Kalau nangis tambah ditinggal sama ibunya Sofiyah sampai pulang sendiri. Oh, begitu didikan Sofiyah tantenya Rasulullah. Jadi kalau didik Zubair nih, Zubair ditinggalin satu hutan di padang pasir, ditinggal pulang ibunya biar berani. Akhirnya benar Zubair bin Awam pemberaninya, sepupu Rasulullah SAW paling berani. Sampai kalau perang dikatakan, ya, ini kalau barisan, misalnya barisan di sini nih, ya, barisan di tembok nih, ya, Zubair tuh berapa puluh langkah dari barisan, gitu. Pengen buru-buru ngeliat, ya, pengen buru-buru nyerang musuh. Zubair bin Awam gak ada takutnya, udah dididik sama tantenya Rasulullah karena beliau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya, akhirnya anak 16, laki 10. Kata Abdul Muthalib, wah udah dah, datang waktu nazar saya harus sembelih. Gimana? Dahulu ya di Mekah atau di Arab itu pakai diundi. Kalau apa sekarang dikocok nama. Tapi kocok nama dulu ada dua cara. Pertama pakai bulu. Misalnya bulu yang ini ditandain buat anu. Ntar diacak bulunya ditaruh di satu tempat, ditutup, bulunya diambil. Yang keambil itu. Nah, yang kedua cara ngocok, cara ngundi. Yang kedua pakai batu, ditulis di batu nama, ntar tuh batu dibalik, diacak batu yang sama ya, bentuknya apanya sama. Ovalnya pun sama, nanti diambil satu batu. Nah, orang-orang dahulu Arab jahiliyah seperti itu, terutama di Mekah juga seperti itu. Maksudnya apa? Mereka ngapain aja tuh ngundi, mau safar, mau perang, mau dagang, mau ngawinin anak, ngundi begitu terus. Paling demen namanya ngundi, diundi gitu, dikocok. Nah, ketika Abdul Muthalib mau nyembelih anaknya, siapa nih di antara 10 laki? Abdul Muthalib tulis namanya satu. Ya udah dah, saya undi udah. Di hasratnya, di hatinya Abdul Muthalib, yang penting kalau memang selain Abdullah, langsung saya eksekusi anak itu. Semoga yang keluar bukan Abdullah. Paham tuh? Taruh, diundi, diacak. Udah diambil sama Abdul Muthalib. Abdullah. Kenapa Abdul Muthalib bilang jangan sampai Abdul? Kenapa? Abdullah ini paling dicinta, paling bontot. Anaknya Abdul Muthalib paling bontot adalah Abdul. Paling disayang sama Abdul Muthalib, paling dicinta sama Abdul Muthalib. Karena Abdullah ini orangnya diam, rapi, nurut, masya Allah, nggak ada jeleknya, nggak ada sifat nakal sama sekali Abdullah. Ya, akhirnya pertama Abdullah. Kedua, acak lagi, ditaruh lagi tengah-tengah. Abdullah lagi, tacor lagi, panggil saksi ya. Abdul Muthalib panggil beberapa orang. Abdullah lagi. Ya udah dah, Abdullah dah, bawa Abdullah. Ya Abdullah, nih kata Abah ya. Mana ya Pak? Ka'bah. Bawa. Rebahan dah. Gitu Pak? Iya rebahan. Rapi. Taruh papan lehernya udah siap. Pakai pedangnya Abdul Muthalib, baru mau orang Abdul Muthalib ngapain lagi? Usut, lu dari kemarin ngadi, ini ngapain lagi lu? Orang Mekah kebingungan, lu ngapain lagi? Sekarang bocah lu pengen lu sembelih? Iya udah gue kenapa? Enggak, saya waktu itu nazar. Waktu saya punya anak Haris doang, namanya Haris. Saya bilang saya akan nyembelih kalau anak saya 10. Nah ini Allah udah kasih anak saya 10 laki, 6 perempuan, udah wayahnya saya sembelih ini. Ini Abdullah pan anak ente. Lah iya.
Saya undi keluar Abdullah 3 kali. Oh kagak, nggak pakai. Nggak pakai. Wah enggak nih, nazar saya kagak. Orang-orang Mekah tuh, ya, pada berebut. Ada yang ngambil Abdullah, ada yang narik Abdul Muthalib. Yang megang Abdullah, ada yang megang tangannya, ada yang megang kupingnya, sampai kupingnya luka. Ya, karena tarikannya benar-benar gitu. Dikatakan di bagian kitab sirah disifatin Abdullah ini yang kupingnya luka, dibahasain seperti itu. Karena apa? Waktu tarik-tarikan sama abahnya nih, orang-orang Mekah, jangan Abdullah, enggak Abdullah. Udah undi keluarnya Abdullah, enggak. Akhirnya dapat itu Abdullah sama orang-orang Mekah. Udah jangan begini cara lu. Lah terus gimana? Udah kita cari orang, tanya orang pintar lagi. Ini rahat nih. Udah kemana? Udah. Ada tuh di Madinah di Bani Sa'idah. Orang pintar. Oh iya dahulu nih yang gue dapetin Zam-Zam. Yang gue mau ke sono nggak jadi. Di tengah-tengah Khaybar pengen ke Khaybar akhirnya nggak jadi ke sono tuh. Nah itu ya udah jalan. Emang demennya emang begitu dahulu belum datangnya agama Islam dari bawah oleh Rasulullah. Bukan berarti kita ngedukung hal-hal kayak tadi tuh ya, perdukunan atau enggak usah begitu ya. Jalanlah sampai sana, dilihat, ngomong deh ini Abdul Muthalib ya, dia udah nazar kalau punya anak 10 mau sembelih 1. Diahnya berapa kalau nyembelih anak 1? Orang yang bawa Abdul Muthalib, maksudnya apa? Dendanya berapa kalau orang ngebunuh 1 nyawa? Dendanya berapa nih? Oh, denda untuk ngebunuh 1 nyawa 10 ekor unta. 10 ekor unta. Ya udah katanya si dukun nih, karena Abdul Muthalib, orang-orang Mekah bilang ini Abdul Muthalib ini anak kesayangannya Abdul Muthalib, ini anak cakep dah, taat sama orang tua, sama masyarakat Mekah, nggak ada nakalnya, udah cakep banget nih anak, udah baik banget. Gimana biar dia nggak sampai kesembelih? Kata ini dukun, ya udah tulis lagi di buku, di batu namanya Abdullah dan 2 batu tulis 10 ekor paham nggak tuh? Diundi lagi biar yang nanti yang keambil 10 ekor jadi tulisan yang di batu 10 ekor unta nanti dibalik biar ada 2, jangan 1. Kalau 1 sama 1 takutnya Abdullah lagi. Kata ini dukun, kata ini orang pinter. Oh ya udah 2 batu jadi sama Abdullah berapa? 3. Acak, ambil Abdullah lagi, tambahin 3 batu, tulis 10 ekor unta, Abdullah lagi, bingung. 4 batu diambil, Abdullah lagi. 5 batu, Abdullah lagi, sampai 10 batu. Per batunya tulisan 10 ekor pas di batu ke 10 baru 10 ekor unta. Nah dikaliin dah tuh sama orang pintar, 10 dikali 10 sama dengan bayarnya 100 unta buat Abdullah, biar Abdullah nggak maka sabda Rasulullah SAW, anak ibnu dhabihaini, aku putra keturunan dari 2 sembelihan. Maksud sembelihan pertama siapa? Nabi Ismail ibn Ibrahim, dan ayahnya langsung ketika Abdul Muthalib ingin sembelih. Anak ibnu dhabihain, aku putra keturunan dari 2 yang mau disembelih. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, kemudian dewasalah si bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, ya, sehingga beliau beranjak dewasa dan beliau menikah dengan Siti Aminah. Wallahu sampai situ dulu. Insya Allah yang akan datang dari pernikahan si bin Abdullah, gimana kisah-kisahnya jelas.
pikir habis sudah, kagak juga. Cukup, karena pernikahan Sayyidina Abdullah gimana? Ya, dengan Siti Aminah sampai lahirnya Rasulullah SAW. Insyaallah minggu depan kita nggak baca kitab dulu setiap malam Sabtu, insyaallah. Jelas? Insyaallah itulah ya sekelumit atau secercah atau setetes daripada lautan sejarahnya Rasulullah SAW sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib yang nanti akan menikah dengan Siti Aminah. Siapa itu Siti Aminah? Dari keturunan mana Siti Aminah? Insya Allah pelan-pelan yang kita cicil per malam Sabtu insya Allah sirahnya Rasulullah SAW, sirah nabawiyah, sirah kenabiannya Rasulullah SAW. Jelas beliau Rasulullah putra daripada Abdullah, Abdullah putra daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra daripada Abdul Manaf, Abdul Manaf putra daripada Hashim, Hashim putra daripada Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah raja di kota Mekah yang setelah 500 tahun kota Mekah diduduki atau dikuasai oleh kaum Bani Khuza'ah. Berarti Rasulullah SAW adalah putra atau keturunan dari raja-raja yang ada di kota Mekah. Shallu alaihi. Semoga dalam kita menyebutkan kisah Rasulullah, Allah kasih sedikit pengetahuan yang lebih, Allah rahmati kita, Allah sayangi kita. Tak kenal maka tak, biar tahu dulu nasabnya Rasulullah. Siapa itu ayahnya, siapa jidnya, siapa kakek datuknya. Insya Allah akan datang pernikahan Sayyidina Abdullah bersama Siti Aminah. Insya Allah kita dengan apa kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.